2 Tawari pasal 19 masih seputar Raja Yosafat. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Tawari pasal 19 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ayat yang kedua. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya, yaitu menemui Raja Yosafat. Dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar ya minggu yang lalu bagaimana Raja Yosafat membuat suatu kesalahan yang kemudian itu menyulitkan kehidupannya di hari-hari yang berikutnya, hari-hari yang akan datang itu. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Yaitu dengan mengizinkan anaknya menikah dengan anak Raja Ahab yang tidak takut akan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan di sini bahwa Raja Ahab adalah seorang yang membenci Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini boleh punya teman dan kenalan sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, kita boleh punya teman dan kenalan sebanyak-banyaknya. Tetapi dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berpartner, ini Tuhan berkali-kali mengingatkan bahwa kita ini mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa antara gelap dan terang itu nggak bisa bersatu. Maka itu kita dilarang untuk bergaul atau bersahabat dengan orang-orang fasik, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan. Ya, maka itu kemudian saudara, karena tindakan Yosafat itu, kan kita tahu akhirnya Yosafat mengalami kesulitan. Dia harus pergi berperang untuk menolong besannya yang bernama Ahab, ya kan? Dan kita tahu minggu lalu bahwa Ahab kemudian mati, saudara, ya kan? Kenapa? Karena tidak ada perlindungan Tuhan, mati di medan perang, dan Yosafat masih dilindungi oleh Tuhan, sehingga Yosafat bisa pulang kembali ke Yerusalem dalam keadaan selamat. Tetapi kemudian Tuhan kirim nabi ini, saudara, Yehu bin Hanani, untuk menyampaikan bahwa Tuhan murka, marah. Aku nggak seneng kalau kamu ini bergaul, kamu ini menolong orang-orang yang membenci Tuhan, saudara. Ya, mengapa? Karena Tuhan itu berfirman, Bapak Ibu sekalian, itu karena cintanya kepada kita ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan itu mau melindungi. Ketika kita melanggar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan tidak senang, saudara. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui pagi hari ini, kembali Tuhan mau ingatkan kepada kita, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, kita itu harus menuruti firman Tuhan. Kalau tidak, Tuhan yang murka kepada Yosafat, Tuhan itu juga akan murka kepada kita. Omong-omong nih, kita seneng nggak sih kalau Tuhan murka sama kita? Ya kan? Kalau kita mau jawab, ya kita nggak seneng. Kita kepengen bahwa Tuhan itu tidak murka kepada kita. Kita kepengen Tuhan itu tersenyum melihat kita, berkenan atas hidup kita. Kalau kita sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, tentu kita nggak seneng kalau orang tua kita murka, kalau orang tua kita marah kepada kita, ya kan? Saya punya anak yang luar biasa, namanya Kesia Christine Wiranegara. Bagaimana anak saya begitu baik, dia kepengen supaya papa mamanya ini senang dalam hidupnya. Bagaimana papa mamanya bisa tersenyum melihat dia.
Anak-anak yang normal, dia suka melihat orang tuanya berbahagia, dia suka melihat orang tuanya menjadi senang. Itu pelajaran yang pertama, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kemudian ayat yang ketiga tadi dikatakan begini, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini, dan mencari Allah dengan tekun. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan itu tidak fokus kepada kesalahan-kesalahan kita ya. Bahwa Tuhan itu juga melihat kebaikan yang kita buat. Maka hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, mari kita buang hal-hal yang buruk dari hidup kita. Kemarin saudara kita William Renner sudah menyampaikan firman Tuhan dengan bagus sekali. Kalau kita punya habit, saudara, kebiasaan yang buruk, sekecil apapun juga, ya, maka nanti lama setelah itu akan membesar, saudara, dan kita akan menanggung akibatnya. Tapi kalau kita punya kebiasaan yang baik, sekecil apapun hari ini, ya, nanti lama setelah itu kita akan merasakan akibatnya. Seperti hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari sudah 8 bulan kita melakukan doa fajar ini ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat ke dalam ya, saya percaya apa yang Bapak Ibu kerjakan secara konsisten selama 8 bulan ini itu tidak sia-sia ya. Nanti akhir tahun saya akan bersaksi apa yang terjadi setelah kita konsisten untuk doa fajar ini, saudara, dari waktu ke waktu, ya. Nah, kembali, saudara, kepada Yosafat. Tuhan itu mau, saudara, hal-hal yang buruk yang ada pada kita, kita buang, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang baik, hal-hal yang baik yang kita kerjakan, kita tingkatkan. Maka itu Tuhan marah kepada Yosafat supaya Yosafat sadar bahwa kebiasaannya untuk bersahabat dengan orang-orang yang membenci Tuhan itu dihentikan ya, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk lainnya. Nah, Yosafat dikatakan pada ayat yang ketiga tadi salah satu yang menyukakan hati Tuhan dari apa yang dikerjakan oleh Yosafat, yaitu dia tidak menyembah berhala. Dia membuang semua berhala-berhala. Nah, mari Bapak Ibu sekalian lihat di dalam hati kita. Adakah kita masih menyimpan berhala-berhala? Ya, berhala itu apa? Bisa uang, ya kan? Bisa hobi kita, bisa pekerjaan kita. Berhala itu adalah segala sesuatu yang dinomorsatukan selain Tuhan, saudara. Tuhan itu yang harus dinomorsatukan. Jangan kemudian Tuhan itu hanya dijadikan ban serep. Kalau dibutuhkan, baru kemudian cari Tuhan. Kalau everything is going well, semuanya berjalan dengan baik, lupa Tuhan. Itu namanya kita sedang menyembah berhala. Ya. Dan Tuhan melihat itu, Tuhan memperhatikan itu. Maka itu hari ini, kalau masih ada berhala-berhala di dalam hidup kita, Tuhan bukan nomor satu di dalam hidup kita. Mari kita buang semua yang buruk itu, dan kemudian kita mulai dengan hal-hal yang baik, mulai menomorsatukan Tuhan, mulai mendahulukan Tuhan. Hal yang kedua yang disukai oleh Tuhan dari kehidupan Raja Yosafat, yaitu mencari Allah dengan tekun. Artinya apa? Dari ayat yang ketiga itu mencari Allah dengan tekun. Artinya selalu cari Tuhan dengan tidak ada putus-putusnya. Kalau masih ingat di dalam kitab Lukas pasal 18 itu kan Tuhan berbicara, Tuhan Yesus saudara ya, dalam pengajarannya supaya kita ini berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahasa lainnya, carilah Tuhan dengan tidak jemu-jemu, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, orang yang berdoa dengan tidak jemu-jemu, orang yang mencari Tuhan dengan tekun, saudara,
itu membuat hati Tuhan terpesona. Apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian hari ini, itu dilihat dan dicatat oleh sorga, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti apa yang dilakukan Raja Yosafat di Perjanjian Lama, ya, itu diperhatikan Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap remeh apa yang dikerjakan oleh kita, baik itu hal yang buruk maupun hal yang tidak baik, hal yang buruk yang tidak baik maupun hal yang baik, Saudara, itu dilihat dan dicatat oleh Tuhan. Dan yang terakhir, dari kitab ini, Saudara, 2 Tawarikh pasal 19, hal yang terakhir saya akan bacakan dari ayat yang kelima, 6, dan ayat yang ketujuh. Yosafat mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Nah, hal yang ketiga yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita, bahwa setiap perkataan, setiap nasihat, setiap keputusan yang keluar dari mulut, lidah, bibir kita, dan setiap tindakan-tindakan kita, itu harus berpihak hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, setiap perkataan kita, nasihat kita, keputusan-keputusan kita yang kita ambil, itu harus hanya berpihak kepada Tuhan. Contoh, ya kan? Contoh, ada seorang ibu nih datang kepada saya, ini bukan di sini Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dan kemudian ibu ini bilang, "Pastor, ya, tolong beritahukan anak saya ini begini begitu begini begitu begini begitu." Ya kan? Nah, biasanya orang yang begini sudah datang kepada pendetanya supaya pendetanya nanti memarahin anaknya, menasihati anaknya. Sama, ada istri yang datang ke saya, dia bilang, "Pastor, itu suami saya begini, begitu, begini, begitu." Tujuannya apa? Supaya saya kemudian nanti menasihati suaminya. Suami ada yang begitu juga. "Pastor, istri saya begini, begitu, begini, begitu." Tujuannya supaya saya menasihati istrinya. Ya, tapi karena saya mengerti firman Tuhan, saya bilang begini, "Maaf, Ibu, maaf suami, maaf istri, saya ini hamba Tuhan, bukan hambamu." Ya kan? Maaf, ya kan? Jadi karena saya hamba Tuhan, artinya saya kacungnya Tuhan. Ya, jadi karena saya kacungnya Tuhan, hambanya Tuhan, pesuruhnya Tuhan, maka yang saya sampaikan tentu adalah firman Tuhan. Ya kan? Kepada suami saya bilang begini, ya kan? "Oh, istrimu begini begitu begini begitu." Firman Tuhan berkata, "Hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu." Ya kan? Kalau istrimu cerewet, itu puji Tuhan. Daripada istrimu bisu, nggak bisa ngomong, ya kan? Justru kalau istrimu cerewet itu, rumah bisa jadi suasananya rame. Dan itulah kesempatan untuk kamu juga mempraktekkan kasih kepada istrimu. "Oh, pastor kok gitu? Maksud saya, pastor, supaya marahin istriku." Loh, sorry, ya kan? Aku ini adalah hambanya Tuhan. Jadi setiap keputusan perkataan itu harus berpihak kepada Tuhan. Nah, kepada ibu yang bilang, "Anak saya begini, begitu, begini." Aduh, ibu, anak ibu kan udah dewasa, ya kan? Sekarang ibu harus berdoa buat anak ibu. Apakah ibu sudah mendoakannya? Sudah, pastor. Kapan? Tadi. Jadi sudah berapa kali berdoa untuk anak ibu yang begini begitu? Ya baru 1 kali tadi. Lah, baru 1 kali, ya kan? Ya nggak cukup, berdoalah terus sampai doamu dijawab.
Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan ini ya. Jadi kalau ada nanti Tuhan kirimkan dalam hidup kita itu teman kita, saudara kita, atau anak kita, atau istri kita, atau siapa, mari Bapak Ibu sekalian, biarlah perkataan kita selalu berpihak kepada Tuhan, bukan berpihak untuk kepentingan diri sendiri atau memuaskan diri sendiri ya. Pagi ini atau hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan sangat memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Hal yang kedua, mari buang hal-hal yang buruk dan tingkatkan hal-hal yang baik yang kita miliki. Buang kebiasaan-kebiasaan buruk kita, mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan hal yang ketiga, mari setiap nasihat dan keputusan yang kita ambil itu harus berpihak kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba ya Bapa. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.